Setelah polisi menetapkan tersangka Barada E dengan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP, Dirtipidum Mabes Polri mengatakan Barada E tidak dalam situasi membela diri saat menembak Brigadir Yosua. 3 pekan berlalu, perkembangan kasus berlangsung pelan. Irjen Verdi Sambo saat diwawancara media pagi tadi tetap menjelaskan tentang perlakuan Brigadir Yosua terhadap istrinya bahkan keluarganya. Kita bahas kembali soal kasus ini bersama Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini di Breaking News CNN Indonesia. Kita melihat konstruksi kasus yang sejak awal muncul dan kami CNN Indonesia juga sempat mengonfirmasi beberapa hal. Kalau Anda melihat perkembangan sekarang Barada E menjadi tersangka, apakah ini mengubah konstruksi kasus yang Anda analisis di awal? Bagi saya tidak terlalu mengejutkan sesungguhnya apabila kemudian Mabes Polri menetapkan seseorang atau mungkin kedepannya beberapa orang menjadi tersangka. Kenapa? Karena kalau kita bayangkan bahwa kita terapkan teori segitiga kejahatan dalam kasus ini, korbannya ada di situ, lokasinya ada di situ, ini tembak-menembak, maka bisa dipastikan bahwa pelaku pun ada di situ. Jadi tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian ada orang atau mungkin beberapa orang nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Bagi saya yang mengejutkan, walaupun mengejutkan juga dengan tanda petik, adalah bukan pada penetapan tersangkanya. Tapi pernyataan Mabes Polri bahwa apa yang dilakukan oleh Barada E bukan merupakan bentuk pembelaan diri. Pada sisi itulah terlihat kontras betul bagaimana pihak kepolisian atau Polri selama ini memberikan penjelasan kepada publik bahwa ini merupakan katakanlah pembelaan diri. Barada E dalam posisi yang relatif pasif, ditembak kemudian melakukan penembakan balik, situasinya genting, situasinya menghadapkan pada risiko kematian sehingga pembelaan diri. Tapi sejak tadi malam ternyata itu dibantah, dikoreksi oleh Polri sendiri dengan mengatakan ini bukan pembelaan diri. Itulah yang bagi saya sisi mengejutkannya. Dengan itu apakah mengubah konstruksi kasus di awal, kemudian disampaikan ada pelecehan seksual yang juga hari ini kembali lagi ditegaskan oleh Irjen Verdi Sambo? Ada 2 dugaan tindak pidana dalam peristiwa sebutlah insiden Duren 3 ini. Pertama terkait dengan dugaan pelecehan seksualnya yang tentu juga diproses oleh kepolisian. Dan yang kedua yang mendapat perhatian sangat luas dari publik adalah berkaitan dengan baku tembak sesama personil polisi. Dulu, andaikan kita memakai asumsi sebagaimana penjelasan Polri bahwa ini merupakan katakanlah Barada E melakukan penembakan itu dalam rangka membela diri, maka situasinya mengingatkan saya pada kasus penembakan terhadap Laskar FPI. Bahwa ada personil polisi yang dalam keadaan terpojok, tidak punya pilihan lain kecuali secara spontan mendekati refleks instinktif, melakukan cara-cara untuk memastikan bahwa lawannya, pihak yang dihadapinya akan bisa dia lenyapkan. Lagi dalam konteks pembelaan diri. Tetapi karena sudah dikatakan ini bukan merupakan bentuk pembelaan diri, maka dari sudut pandang psikologi forensik sangat penting bagi Polri untuk melakukan pemetaan terhadap 4 unsur. Targetnya, insentifnya, instrumennya, dan sumber dayanya. Saya bisa elaborasi cukup panjang, tapi yang saya katakan adalah dengan melakukan pendalaman terhadap 4 unsur tersebut, apalagi seandainya 4 unsur tersebut terpenuhi secara genap, maka arah bahwa ini merupakan berencana, tindakan pidana berencana, bahkan mungkin pembunuhan berencana, menjadi semakin mengkristal adanya. Apakah Anda masih melihat ini sebagai pembunuhan berencana? Tentu itu harus diuji oleh pihak kepolisian. Betul. Jadi saya katakan ada 4 hal yang harus dikalkulasi, harus diukur tepatnya. Nah, semakin banyak unsur yang terpenuhi, bahkan syukur-syukur nih 4 unsur tersebut terpenuhi semuanya secara sekaligus, maka semakin dekatlah bandul ke titik simpulan bahwa ini merupakan perencanaan. Apakah itu pembunuhan berencana, sebagaimana yang dispekulasi oleh masyarakat? Jadi masuk akal. Tetap walau bagaimanapun harus diuji oleh pihak kepolisian. Ya, Mas Reza, Anda mengatakan ada 4 unsur, target, insentif, instrumen, sudut pandang. Tapi kalau misalnya masyarakat awam kan melihatnya sederhana begini, ada sebab pasti ada akibat. Dan sekarang kita semua masih meraba-raba penyebabnya apa. Kalau misalnya sekarang tersangka sudah disiapkan, kemudian semua orang berupaya merunut lagi sekarang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Kalau misalnya Anda, dari analisis Anda di awal, bagaimana sebenarnya ini bentuknya, bentuk kasusnya dari awal? Perbincangan tentang motif atau sebab musabab seseorang melakukan tindak pidana itu memang perbincangan yang menarik. Psikologi pun terobsesi pada pertanyaan tentang mengapa itu.
Tapi untuk memastikan bahwa pasal 338 dan 340 misalnya, itu bisa diterapkan, sesungguhnya tidak terlalu penting benar kita berbicara tentang motif. Ya. Sepanjang bisa dipastikan bahwa peluru yang menembus tubuh mendiang Brigadir Y datang dari senjata api yang digunakan oleh seseorang, Ya. dan seseorang itu punya perencanaan, maka sempurna sudah. Pasal 340 bisa diterapkan. Bisa dimasukkan ya? Sebaliknya. Betul, betul. Jadi yang penting adalah pembuktiannya. Kalau 4 unsur tadi terpenuhi, maka 340 bisa diterapkan oleh pihak kepolisian. Ya. Tapi kalau dari 4 unsur yang saya kemukakan tadi hanya sebagian yang terpenuhi, berarti barangkali polisi tidak akan menggunakan pasal 340 alias pembunuhan berencana, tapi pembunuhan yaitu pasal 338. Jadi ingin saya tandaskan, kita betapapun penasaran tentang sebab usabab terjadinya baku tembak tersebut, tapi dari sudut pembuktian hukumnya, dari sudut penerapan pasalnya, tidak terlalu penting benar bagi kita untuk mencari tahu apa gerangan sebab itu. Artinya kita tidak perlu ke sana terlalu dalam, tapi melihat fakta apa yang disajikan di lapangan yang kemudian juga sudah ditelusuri oleh berbagai pihak gitu ya Mas Reza? Tepat. Mudah-mudahan dengan telaah terhadap 4 unsur yang saya kemukakan tadi, mudah-mudahan akan terungkap motifnya. Tapi sekali lagi, walaupun tidak terungkap motifnya, tidak terlalu penting benar. Mas Reza, ada kemudian 338 junto pasal 55, pasal 56. Apa artinya ini? Karena ada yang menyampaikan, oh artinya ini dia membantu melakukan kejahatan. Artinya membantu itu artinya ada orang yang dibantu. Apakah betul seperti itu mengartikannya? Pasal 55 dan pasal 56 merupakan koreksi besar-besaran terhadap teori segitiga kejahatan, crime triangle yang tadi saya kemukakan. Pak, teori tentang segitiga kejahatan bertitik tolak dari anggapan bahwa karena TKP di situ dan korban di situ, maka pelaku ada di situ. Dengan kata lain, pelaku dianggap hanya berada di situ. Tapi pasal 55 dan pasal 56 menantang kita, menantang teori tadi untuk mengatakan, hei, siapa bilang pelaku hanya di situ? Tidak terlalu kemungkinan ada pelaku di tempat lain, jadi TKP-nya lebih dari satu, pelakunya lebih dari satu, sementara korbannya hanya satu. Nah, realitas semacam itu tidak terjelaskan oleh teori segitiga kejahatan. Jadi, kembali ke pokok persoalan, pasal 55 dan pasal 56 membuka peluang diskusi bahwa 4 unsur target, insentif, resiko, dan sumber daya tidak hanya berada di dalam kepala satu orang tersangka atau pelaku saja, tapi boleh jadi juga kalkulasi yang berlangsung di kepala sekian banyak orang. Entah itu eksekutornya, entah itu mastermind-nya, entah itu fasilitatornya yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Oke, karena kalau misalnya ketika nanti penerapan pasal ini tidak bisa dibuktikan, agak bisa juga menjadi pertanyaan publik. Nanti kita bahas lebih dalam soal ini ya, soal dugaan adanya kemungkinan pelaku lain. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Tetap bersama saya, Mas Reza. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Saya masih berbincang melalui Zoom dengan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Sebelum jeda kami sempat membahas soal penggunaan pasal junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dalam jeratan pasal yang menjerat Baradae. Tadi juga disampaikan bahwa ada kemungkinan, sekarang publik membaca ini Mas Reza, ada kemungkinan berarti pelakunya tidak hanya satu orang Baradae ini. Anda tadi sudah menyampaikan beberapa penjelasan ya, tapi apa yang akan menjadi kendala Polri selanjutnya ketika sudah menyangkakan atau mengaitkan satu pasal ini di Baradae? Masyarakat, terutama kalangan awam ya, seringkali meyakini bahwa kunci pemecahan atau pengungkapan sebuah kasus adalah keterus-terangan, kejujuran, informasi yang disampaikan oleh orang yang diperiksa. Jadi dengan kata lain, andaikan pihak yang diperiksa itu tidak jujur atau tidak menyampaikan informasi, maka dianggap tertutup sudah, jalan buntu. Kita selalu anggapan itu ada benarnya. Kenapa? Karena ini akan relatif memudahkan pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Jadi sikap kooperatif dari orang yang diperiksa, misalnya dari seorang tersangka, itu akan membantu pengungkapan kasus lebih cepat dengan skala yang lebih luas. Tapi andaikan keterangan yang diberikan itu tidak valid, misalnya entah itu karena si terperiksa sakit,
entah karena si terperiksa lupa, entah karena si terperiksa secara sengaja berbohong, entah si terperiksa itu dan segala macam kemungkinan, ternyata tidak jalan buntu. Kenapa? Proses hukum bekerja sesungguhnya lewat pembuktian. Jadi siapapun, saya tandaskan, siapapun yang berproses dalam hukum, disumpah sekalipun, tapi ketika mereka berdusta, relatif hukum tidak perlu mempersoalkan itu. Oke. Karena yang penting adalah pembuktiannya. Olah TKP-nya menjadi sangat penting. Nah, pada titik kritis inilah kita harapkan polemik ihwal CCTV, handphone, baju, dan berbagai macam alat bukti lainnya yang selama ini diberitakan sudah hilang entah kemana, mudah-mudahan akan bisa diatasi oleh para penyidik nantinya. Oke, kekhawatiran publik mungkin juga dirasakan oleh Mahfud MD. Mahfud MD bahkan Menko Polhukam bahkan sampai menyatakan ini ada dua hal yang harus di-highlight, kendala terbesarnya adalah psikohierarki dan psikopolitis. Apa itu, Mas Reza? Penjelasan konkretnya tentu harus datang dari Menko Polhukam sendiri ya. Tetapi ketika saya menyimak pernyataan beliau, berdentang di kepala saya dua terma dalam psikologi forensik. Terma pertama adalah code of silence atau wall of silence, tembok senyap atau dinding senyap, terjemahan bebasnya. Tembok atau kode senyap itu menunjuk pada sebuah kecenderungan subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan personil polisi untuk menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Ini bukan ungkapan populer, ini ungkapan ilmiah bahwa kode senyap atau code of silence merupakan fenomena yang meruyak di sekian banyak institusi kepolisian di sekian banyak negara. Apakah ini yang sesungguhnya sedang dibicarakan oleh Pak Menko Polhukam? Silakan dicek ke beliau. Tapi saya membayangkan barangkali kesanalah arahnya, bahwa beliau mengkhawatirkan adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba menerapkan code of silence atau kode senyap untuk membelokkan ke sana, untuk menyimpangkan ke sini proses ungkapan kasus ini. Bagaimana dengan psikopolitis? Anda melihat ini juga terjadi sekarang? Kita bicara riset yang lain. Riset yang lain menyimpulkan bahwa pengaruh atasan, pengaruh pimpinan, pengaruh senior, pengaruh klik, pengaruh subgrup, pengaruh geng di dalam organisasi kepolisian adalah nyata sesungguhnya. Betapapun kita ingin bahwa organisasi kepolisian kita solid, tunggal, korps tribrata, titik, tapi realitas kemungkinan adanya geng, adanya klik, adanya subgrup tidak terhindarkan berdasarkan penelitian di sekian banyak institusi kepolisian. Nah, saya teringat ada salah satu komitmen Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit, yaitu meningkatkan soliditas internal. Komitmen yang satu ini menjadi relevan untuk menjadi sorotan kita, yaitu seberapa jauh lewat kasus ini Polri bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa korpsnya bersungguh-sungguh solid, punya tujuan yang sama, yaitu mengungkap kasus ini secara tuntas, objektif, dan transparan. Namun sekali lagi, sebagai bentuk antisipasi, sangat penting kiranya bagi para pimpinan Polri untuk meyakini bahwa adanya klik, adanya subgrup, adanya geng di dalam institusi kepolisian adalah nyata dan harus disikapi dengan sebaik-baiknya. Anda melihat juga bahwa kasus ini sangat-sangat terpengaruh berkaitan dengan itu? Kita punya alasan untuk menaruh syakwa sangka sedemikian rupa. Sejak awal saya katakan, untuk apa sesungguhnya dibentuk tim khusus? Masyarakat tidak punya kepentingan secara langsung dalam kasus ini. Betul. Karena antara pelaku dan korban adalah sama-sama anggota Polri. Jadi menurut saya pembentukan tim internal saja sudah cukup. Dalam waktu singkat semoga bisa diungkap sebagaimana pandangan para purnawirawan Polri, para praktisi hukum, dan seterusnya. Tapi bahwa kemudian Polri membentuk tim khusus, kita apresiasi itu. Betapapun kemudian Polri membentuk tim khusus dan butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengungkap kasus ini, sekali lagi, tersedia alasan bagi publik untuk menaruh syakwa sangka. Adakah pengaruh-pengaruh kode senyap, pengaruh-pengaruh geng atau subgrup juga mewarnai pengungkapan kasus ini? Saya berharap tidak. Saya berharap bahwa Polri bisa mengatasi dua faktor pengganggu itu tadi. Oke, baik. Mas Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik. Mas Reza, terima kasih atas waktu Anda di CNN Indonesia Breaking News. Kita lihat semoga tembok senyap ini
tidak senyap-senyap amat gitu ya Mas Reza. Sekalipun Anda mengatakan tadi tidak mungkin bisa dihindari. Terima kasih Mas Reza sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih, selamat sore.